Haleluya. Shalom para murid Kristus yang diberkati dimanapun Anda saat ini sedang menyimak tayangan ini. Salam jumpa lagi kembali bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dalam siaran Papi Jefit Menyapa. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda. Sebuah tayangan renungan firman Tuhan yang simple, ringkas, dan tentunya membawa Anda ke dalam kebenaran yang memerdekakan, memulihkan, dan mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kali ini kita masuk episode ke-6, di mana saat ini kita sedang berada dalam peringatan masa-masa penantian kepenuhan Roh Kudus. Juga 2 hari yang lalu, saudara kita yang Muslim baru merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Buat semua umat Muslim yang merayakannya, kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah, pada kesempatan yang indah ini, kami mengangkat tema Roh Kudus, jaminan bagian kita. Itu bersumber dari Surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya. Dalam nama Tuhan Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sebelum bahas lebih dalam tema ini, maka terlebih dulu kita perlu mengerti dengan baik pribadi Roh Kudus itu seperti apa. Tuhan yang Maha Esa di dalam iman kekristenan juga dinyatakan sebagai Tuhan Tritunggal. Maksudnya ialah bahwa di dalam keesaannya Tuhan ada 3 perwujudannya, yaitu sebagai Bapa Surgawi, sebagai Sang Firman Pencipta, dan sebagai Roh Kudus sumber hidup. Adapun perwujudan Tuhan tersebut berdasarkan peran dan fungsinya yang dapat dikenal oleh manusia. Nah, berikut ini penjelasannya. Mari Bapak Saudara kita simak baik-baik agar kita dapat memiliki pemahaman yang benar. Tuhan sebagai Bapa Surgawi, dialah penguasa surga yang dikelilingi para malaikat di surga. Para malaikat di surga ialah roh-roh yang melayani Tuhan. Sedangkan Tuhan sebagai Sang Firman Pencipta, dialah yang telah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan segala isinya. Dan Tuhan sebagai Roh Kudus sumber hidup, dialah yang sanggup memberikan kehidupan kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia sebagai makhluk ciptaannya yang termulia dari semua ciptaan yang lain. Sebab awalnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Penciptanya. Manusia bisa segambar dan serupa dalam hal apa dengan Tuhan Sang Penciptanya? Ini sangat menarik Bapak Saudara untuk dimengerti agar kita semua menyadari betapa berharganya dan mulia manusia itu di pandangan Tuhan Penciptanya. Tuhan yang Maha Esa dalam Tritunggalnya memiliki wujud trikotomi, yaitu Tuhan yang diwujudkan dengan panggilan Bapa Surgawi, firman-Nya yang diwujudkan dengan panggilan Anak atau Putra Bapa, dan Roh Kudus-Nya yang diwujudkan dengan panggilan Roh Kudus. Dan luar biasanya, wujud trikotomi dari Tuhan yang Maha Esa itu ternyata ada di dalam diri manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Adapun wujud trikotomi manusia ialah tubuh manusia yang diwujudkan dalam bentuk fisik manusia, jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk pikiran dan ucapannya, dan roh manusia yang diwujudkan dalam bentuk nafas hidupnya. Manusia secara personal itu unik Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Tidak ada persamaan dengan manusia yang lainnya. Bahkan sekalipun itu kembar identik, tetap di antara mereka ada perbedaannya yang dapat dilihat. Misalnya sidik jarinya yang pasti tidak ada yang sama. Itu artinya apa Bapak Saudara? Artinya manusia memiliki ciri keesaan, dalam pengertian bahwa secara personal setiap manusia itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Kalaupun ada kemiripan, itu bisa terjadi, tetapi tidak ada manusia yang betul-betul semua ciri khasnya sama persis, tidak ada. Inilah yang dimaksudkan bahwa manusia itu secara tipikal keesaan, secara personal dia itu berbeda, unik satu sama lain. Jadi kita lihat bahwa Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia yang esa secara tipikal personal. Kemudian Tuhan yang Maha Esa adalah Tritunggal dalam wujud trikotominya, yaitu Bapa Surgawi, Sang Firman Pencipta, dan Roh Kudus sumber hidup.
di mana Bapa surgawi yang disebut sebagai Tuhan dan Sang Firman Pencipta yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, serta Roh Kudus sumber hidup yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidup ciptaannya. Demikian pula dengan manusia, Bapak Ibu Saudara, adalah Tritunggal juga dalam wujud trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan rohnya. Di mana tubuh manusia itu yang terlihat sebagai manusia, dan jiwanya yang berkuasa untuk menciptakan, baik menciptakan kata-kata, tulisan, maupun materi dari material yang sudah ada, hanya diubah bentuknya dan berubah fungsinya, serta rohnya yang membuat manusia itu bernafas dan hidup. Jadi Bapak Saudara, Tritunggal Tuhan yang Maha Esa dalam wujud trikotominya sesungguhnya ada atau tergambarkan dalam Tritunggal manusia yang esa secara tipikal persona, dalam wujudnya yang trikotomi juga seperti wujud penciptanya. Itu sebabnya manusia adalah ciptaan yang termulia dibandingkan ciptaan yang lainnya. Hal itu membuktikan klaim firman Tuhan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan penciptanya. Itulah yang sering saya gunakan dengan istilah bahwa manusia itu miniaturnya Tuhan penciptanya. Namun akibat dosa Bapak Ibu Saudara, gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia hancur berkeping-keping. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan akibat dosanya, manusia mengalami kematian dan maut menantinya di neraka. Maut adalah terpisah selamanya dengan Tuhan, di mana manusia berdosa masuk ke dalam neraka yang abadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Sang Firman Pencipta dari surga yang mulia rela turun ke bumi, ke dunia manusia, guna memperbaiki manusia yang sudah rusak akibat dosanya, agar Tuhan bisa berjumpa dengan manusia dan dikenali oleh manusia ciptaannya. Maka Dia datang sebagai manusia dan dinamai Yesus Kristus. Misi Tuhan Yesus itu jelas Bapak Ibu Saudara, yaitu memperbaiki hubungan manusia yang sudah rusak dengan Tuhannya. Kemudian setelah misi pendamainya Tuhan Yesus selesai, Tuhan Yesus kembali ke surga, tempat asalnya. Itulah sebabnya kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid sangat bersuka cita ketika Yesus naik ke surga. Itu dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Mengapa? Karena Dia berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk mereka dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Itulah yang nantinya Bapak Saudara akan kita peringati kembali sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan ini hanyalah sebagai peringatan akan peristiwa tersebut. Mengapa peran Roh Kudus sangat penting bagi para murid Yesus? Baik para murid Yesus pada zaman dahulu kala sampai dengan masa kini, peran Roh Kudus sangat dibutuhkan bagi gereja Tuhan. Sebab Roh Kudus adalah sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-14 yang kita sudah baca tadi. Adapun maksud dari kebenaran firman Tuhan ini ialah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita. Artinya bahwa Roh Kudus itu diberikan Tuhan Yesus kepada kita, gerejanya, sebagai meterai ketika kita percaya kepada Dia. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Dan meterai ini yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Bapa surgawi. Meterai Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan kepemilikan Tuhan atas diri kita. Itu dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-22. Haleluya. Sehingga tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Kata Yohanes 10 ayat 28. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu kata Roma 8 ayat 38 sampai 39. Penjaminan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap kuat dalam iman ketika diperhadapkan dengan permasalahan dan tantangan hidup sehari-hari. Penjaminan Roh Kudus membuat kita selalu diingatkan untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus, sekalipun begitu banyak godaan dan pergumulan hidup yang semakin berat di akhir zaman ini. Selanjutnya yang kedua, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan. Apa artinya Bapak Saudara?
penjaminan Roh Kudus itu akan terus menyertai kita sampai kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan yang abadi. Saat ini memang belum nyata keadaan kita sebagai anak-anak milik Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik, itu akan nampak ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, dan kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata, kata 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Memang selama kita hidup di dunia ini Bapak Saudara, kadang kita masih terikat dengan tubuh duniawi yang penuh dengan kelemahan. Tetapi kondisi tersebut akan berubah total ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya guna menjemput kita semua untuk masuk dalam kemuliaannya Bapak Saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Berikutnya yang ketiga, untuk memuji kemuliaannya. Ini adalah tujuan akhirnya dari penjaminan Roh Kudus bagi kita semua. Artinya apa Bapak Saudara? Penjaminan Roh Kudus yang dikerjakan Yesus Kristus dimaksudkan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Kata Filipi pertama ayat yang ke-11. Pada akhirnya semua yang terjadi itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata Roma 8 ayat 28. Dan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Kata Roma 11 ayat yang ke-36. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya, sehingga kita tetap teguh di dalam Kristus sekalipun kita tidak semakin baik keadaannya mungkin. Sebab kita percaya Bapak Saudara bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya senantiasa menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, meluputkan kita, dan memberkati kita dan keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, semuanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk semua itu. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mengerti dan memahami firman Tuhan seperti yang seharusnya kita pahami. Mari Bapak Saudara bersama-sama kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Bapa Surgawi yang maha baik. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami gereja-Mu, sehingga kami bisa tetap kuat sampai hari ini. Kami bisa tetap teguh di dalam iman percaya kami. Kami percaya Tuhan Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, gereja-Mu, sebagai jaminan bagi kami untuk menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami, meluputkan kami, menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak baik, dan memberkati kehidupan kami supaya kami tetap kuat dan teguh dalam iman percaya kami dan bertumbuh dalam Engkau sampai kami memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan kami dan penyataan Engkau untuk menjemput kami semua masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal, untuk menjadikan kami anak-anak milik kepunyaan-Mu Tuhan. Buat selama-lamanya kami ada bersama-sama dengan Engkau di dalam surga. Terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang sudah Engkau anugerahkan, dan hari-hari ini kami sedang memperingati pencurahan Roh Kudus itu. Kiranya itu menguatkan kami kembali, meneguhkan iman kami kembali kepada Engkau Tuhan, dan kami semakin mencintai Engkau dan mengasihi Engkau lebih dalam lagi, dan melayani Engkau dan menjadi saksi bagi-Mu Tuhan Yesus, untuk memberitakan kepada dunia bahwa gereja-Mu kuat sampai hari ini karena ada Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami untuk menolong kami, menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hidup kami, berakar yang dalam, bertumbuh yang subur dan berbuah yang lebat, bagi hormat, kemuliaan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menjadi saksi Kristus bagi dunia ini, agar dunia juga mendengar kabar keselamatan daripada Engkau, dan dunia diselamatkan, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Saudara, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Nantikan tayangan Pak Jefit Menyapa episode yang berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dan tim multimedia yang telah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Shalom.